Balik lagi sama gua channel Sarika dari Tricking dulu baru kamu. Buat kalian yang baru lihat channel ini, di sini gua ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga bela diri seperti nunchaku, tricking, capoeira, kickboxing, parkour, dan lain-lain, taekwondo juga. Pokoknya yang penting-penting aja lah. Dan kali ini gua akan ngebahas 3 atau 4 kesulitan dalam melatih olahraga bela diri seperti tricking, nunchaku, dan kickboxing. Kenapa cuma 3 doang? Karena yang lagi gue alami sekarang adalah 3 aja. Tricking, gue ngajar nunchaku, gue ngajar kickboxing. Jadi kalau gue ngebahas yang lain-lain dan gue nggak alami ngajarnya, jadi akan sedikit bullshit. Walaupun gue pernah juga ngajar taekwondo, tapi sekarang lagi gue stop dulu. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Yang kesulitannya adalah dalam mengajar olahraga bela diri. Menurut gue sebenarnya hampir tidak ada, lebih kebanyakan fun. Tapi kalau kita kulik lagi memang ada. Di antaranya adalah, ini bakal pure pendapat gue pribadi dan akan beda-beda, setiap coach akan beda-beda. Kalau gue pribadi, gue sulit untuk mengatur. Pertama adalah schedule-nya, jadwal gue, dan jadwal kelasnya. Kenapa? Karena gue pun selain ngajar olahraga, gue juga kerja juga. Gue masih karyawan di satu trampolin park di Jakarta. So ketika gue bikin kelas atau bikin private, gue harus ngatur jadwalnya dulu nih. Ini kesulitan yang pertama untuk gue pribadi. Mungkin ini tidak akan berlaku untuk coach lain, tapi untuk gue pribadi adalah kesulitan yang pertama adalah schedule. Schedule ini menjadi pikiran gue ketika gue nambah murid. Gue akan mikir lagi schedule-nya gimana nih. So yang kedua, langsung aja nih. Yang kedua adalah, ini bakal berlaku untuk semua coach mungkin. Memahami karakter murid kita. Misalkan murid kita ada 10 orang ini punya pemikiran beda-beda dan punya tujuan yang beda-beda juga. Ada si A, dia pengen sehat doang. Si B pengen bisa bela diri, bisa mukul, pengen benar-benar bisa street fighting. Si C, dia pengen jadi atlet, dia pengen benar-benar jalur prestasi. Itu sama juga di nunchaku pun ada yang pengen sehat doang, ada yang pengen benar-benar jago, ada yang cuma ya sekedar disuruh orang tuanya, ada juga. Kita harus paham banget nih, dan kita nggak bisa pukul rata latihannya. Si yang pengen sehat doang sama si yang pengen jadi atlet, kita pukul rata latihannya, ini akan sulit. Apalagi dengan si yang pengen disuruh orang tua doang, dia cuma datang latihan cuma disuruh orang tua doang, ini akan beda-beda nih. Jadi kita harus mikir, si A ini porsi latihannya segimana, programnya apa, si B ini gimana, programnya apa, si C ini gimana. Nah, ini akan jadi kesulitan untuk kita sebagai coach. Kenapa? Karena memang masing-masing orang tuh beda kebutuhannya, beda tujuannya. Ada gua juga sekarang cuma pengen hobi doang. Gua masih belajar mukul, belajar nendang, tapi hobi doang. Enggak semenggebu-gebu waktu SMP, SMA. Gue benar-benar pengen jadi atlet dan gue ikutin kejuaraan UPI Challenge, taekwondo, student cup, dan sekarang udah kurang kompetitif. Sekarang gue udah, jiwa kompetitif gue agak menurun dan pengen ngelatih dan pengen sekedar hobi doang. Begitu sama dengan murid-murid kita, mereka ada tujuannya masing-masing dan mereka ada kebutuhannya masing-masing. So itu yang pertama adalah schedule, yang kedua adalah memahami karakter dan tujuan murid kita. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, kalian kalau suka dengan pembahasan seperti ini, kalian bisa klik like dan subscribe. Thank you. Karena memang di YouTube ini yang ngebahas olahraga akan sangat sedikit ya, karena tersegmentasi. Ini benar-benar ternis. Orang-orang yang suka dengan konten olahraga itu akan sedikit dibanding orang-orang yang suka nontonin Uya Kuya dan si Dennis Cadel berantem di TV, berantem di TikTok, berantem di YouTube, berantem, dan anehnya banyak yang nonton. karena gue juga gak ngerti penonton kita tuh kayak gimana. Memang YouTube gue nothing lah, YouTube gue jelek, editannya gak ada segala macam, tapi gue yakin banget nggak sampah. Kalau didengerin, oh iya ada benernya juga nih si Chandra, oh iya ada benernya juga nih, ketimbang kalian nonton ya berantem settingan Uya Kuya dan yang lain-lain seperti itu. Dan
itulah yang trending di Indonesia dan itu sampah. Tapi gak apa-apa kalau kalian menikmatinya untuk hiburan, gak apa-apa. Saran gue setahun sekali aja, jangan setiap hari. Kalau setiap hari, waduh, gak ada input buat otak kalian dan gak ada gunanya. Kalau channel-channel mungkin motivator atau apapun kalian dengerin, itu bakal bagus ketimbang yang uya-uya itu. Langsung ke yang ketiga ya, jadi gibah gua. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling sulit buat gua dan mungkin beberapa pelatih, beberapa coach juga akan mengalami ini. Walaupun gua bukan orang yang baperan apa gimana ya, tapi ketika ini yang ketiga adalah ketika kita say goodbye ke murid kita atau ke mantan murid kita. Seperti yang dalam waktu dekat ini ada namanya murid gue namanya Kristi, cewek, sekitar 23 tahun umurnya, udah sama gue sekitar 2 bulan, baru 2 bulan tapi rutin dan progresnya cepet banget, mukulnya powerful, staminanya gue kasih latihan 2 jam dia bisa lari, dia bisa plank, dia bisa shadow boxing, dia latihan sparring dia masih ada tenaganya, pad work dia bagus. Dan ketika gue udah, wah ini orang nih bagus nih ini orang bagus, gue punya harapan ke dia bisa jadi black beltnya kickboxing yang cewek, dia bisa jadi Sri Kandinya kickboxing, tapi dia harus lanjutin kuliah ke Singapura. Dia harus pergi ke Singapura sekitar bulan-bulan ini. So yang berat lah ketika kita udah punya koneksi ke murid kita dan murid kita harus pergi, harus mungkin dia ada pindah ke luar kota, ke luar negeri, dia harus kuliah atau harus kerja dan akhirnya tidak bisa latihan lagi. So saat momen kita say goodbye itu akan menjadi berat dan itu adalah kesulitan terbesar bagi gua. Karena ketika gua latihan, ketika kita melatih, gua selalu membangun koneksi dengan murid gua, maupun itu anak kecil, mau dia sepantaran sama gua, mau dia lebih tua, gua selalu membangun koneksi. Dan ketika koneksi itu udah cukup deep, bukan berarti baperan ini cewek, murid gue cewek terus gue cowok jadi suka sama suka, bukan, tapi lebih ke apa ya, lebih ke kita udah punya program nih buat dia, kita udah siapin, kita udah punya harapan buat dia bisa jadi bisa jadi somebody nih, dia bisa jadi somebody di kickboxing. Gue udah ada bayangan-bayangan itu, ternyata dia harus kuliah ke Singapura. Itu cukup sulit bagi gue untuk nanti bilang say goodbye. Dan itu mungkin berlaku ke kalian yang kalian pernah punya murid terus kalian pisah, itu bakal agak sakit bagian situnya. Dan memang gue pun pernah dibilangin sama sabem gue, ketika kita latihan itu kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita gak tahu, siapa tahu latihan ini akan jadi latihan terakhir kita. Ya bisa maut, amit-amit bisa, kita harus pindah, kita harus punya keperluan. Jadi kita harus sungguh-sungguh ketika latihan. Karena suatu saat mungkin kita pengen latihan tapi kita udah gak bisa lagi. Seperti sekarang, gue pengen latihan taekwondo lagi di unit gue di Bandung, tapi gue harus kerja, ini udah susah banget, momennya udah gak ada. Jadi gue menyesal kenapa dulu latihan taekwondonya gak maksimal. Nah, so ketika kita latihan, kita harus maksimal. Siapa tahu latihan itu adalah latihan yang terakhir kita dengan pelatih kita. Kita recap. Pertama adalah schedule. Ini menurut gua, dan ini mungkin gua aja sih, schedule. Yang kedua adalah memahami karakter murid. Yang ketiga adalah say goodbye with student kita. Jadi ini tiga ini menurut gua 3 kesulitan dalam mengajar bela diri, olahraga apapun lah. Menurut gue ada 3, dan 3 ini yang gue rasakan dan gue selalu rasakan. Jadi gue ketemu orang baru, mulai lagi dari schedule-nya, mulai lagi dari memahami karakter dia. Dan mungkin dia udah 2 tahun sama gue atau udah 1 tahun sama gue atau berapa bulan, terus dia pindah atau apa, say goodbye. Ini diulang-ulang terus, tapi ya itulah kehidupan, life must go on. So itu aja, semoga ini jadi gambaran buat kalian yang ingin terjun jadi pelatih, ingin mulai buka private,
kickboxing, private muay thai, atau private lainnya. Dan menurut gua itu kesulitan menurut gua. Dan kalau ada yang salah, jadi balik lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kalian menurut kalian omongan gua betul, ambil. Kalau ada omongan gua yang gak betul, buang. As simple as that. Mungkin itu aja. Gua Chandra Sandika. See you on the next videos. Os.